Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, anak-anakku semua, kelas 12 semua jurusan, kita akan memasuki materi bab ketiga, yaitu tentang pernikahan atau munakahat. Sebelum kita memasuki materi ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Ibu akan membacakan pertemuan yang pertama. KD 1.3 meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. 4.3 menyajikan proses pernikahan dalam Islam. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, siswa dapat 1. Menerapkan ketentuan syariat Islam dalam melaksanakan pernikahan. 2. Memahami ketentuan pernikahan dalam Islam. 3. Memahami hak dan kedudukan wanita dalam keluarga berdasarkan hukum Islam. 4. Memperagakan tata cara pernikahan dalam Islam. 5. Menyajikan hak dan kedudukan wanita dalam keluarga berdasarkan hukum Islam. A. Ketentuan hukum perkawinan dalam Islam. 1. Ketentuan hukum Islam tentang nikah. A. Arti dan tujuan perkawinan dan pernikahan. Munakahat berarti perkawinan atau pernikahan, berasal dari kata dasar nikah. Dalam bahasa Indonesia artinya kawin. Kata nikah berarti berkumpul atau bersatu. Menurut istilah hukum syarat, nikah adalah suatu akad atau ikatan, perjanjian yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram untuk membentuk rumah tangga yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pernikahan dalam Islam: 1. Untuk mencapai hidup yang meliputi kasih sayang lahir batin dari suami istri. 2. Untuk memperoleh keturunan yang sah. 3. Untuk menjaga diri seseorang agar tidak mudah jatuh ke lembah kemaksiatan, terutama perzinaan. 4. Untuk mewujudkan keluarga muslim yang sejahtera, bahagia, tentram, dan damai, serta terciptakan pendidikan menurut ajaran Islam. 5. Untuk menyalurkan nafsu seksual dengan wajar dan sah secara naluri manusia yang normal memilikinya. Hukum pernikahan: 1. Mubah. Jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah, namun ia dapat tergelincir dalam zina, jika tidak melakukannya, ia menikah hanya untuk kesenangan semata, juga bagi mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali. 2. Sunnah. Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan dan keinginan untuk menikah, mempunyai kemampuan lahir dan batin, serta memiliki tanggung jawab terhadap rumah tangga dan mampu mengendalikan diri dari perzinaan walaupun tidak secara menikah. 3. Wajib nikah bagi mereka yang telah mempunyai kemampuan lahir dan batin
cukup umur, mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina dan seks bebas yang mendatangkan dosa besar. 4. Makruh. Bagi mereka yang tidak berkeinginan untuk menikah dan belum mempunyai kemampuan memberi nafkah, sehingga dikhawatirkan setelah menikah tidak bertanggung jawab atas rumah tangganya. 5. Haram. Jika seseorang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istrinya, atau jika pernikahan tersebut dimaksudkan untuk menyakiti atau balas dendam terhadap pasangannya, atau menikahi orang yang masih mahram. Baiklah, untuk mengakhiri materi ini, Ibu akan sedikit memberikan untuk mencari calon pasangan. Semoga mendapat pasangan yang langgeng sampai seumur hidup, hanya satu kali. Yang pertama, kita harus memilih kriteria untuk mendapatkan pasangan. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah kecantikan, yang ketiga adalah bibit, bebet, bobot, dan yang terakhir adalah Ibu akan mengulangi tadi untuk mencari jodoh atau kriteria supaya kita mendapatkan pasangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah harta, yang ketiga adalah cantik atau ganteng, yang keempat adalah keturunan. Keturunan itu penting. Apabila keempat-empatnya ini, insya Allah kita akan mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi manusia tidak ada yang sempurna, ya. Tapi yang utama yang kita pilih adalah agama. Dengan agama itu, insya Allah akan menggiring kita kepada keluarga yang diharapkan, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha, keluarga yang bahagia, keluarga yang mendapatkan rahmah, mendapatkan kasih sayang. Ya, yang utama adalah agama, kemudian harta. Harta itu akan mengikuti, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah cantik atau ganteng. Manusia tidak ada yang sempurna. Ya, kemudian bebet atau bobot, keturunan, itu adalah asal usul keluarga. Kita harus mengetahui asal usul keluarganya. Insya Allah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.